Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa hiya a'dhamu ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabusu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ittaqillah haitsu kunta wa aqi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadis. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ibadur rahman, ikhwan fiddin rahimakumullah. Langkung dipayun simkuring jazakallah khairan kasiron ke Bapak pengatur acara anu parantos maparin kasempatan dina ieu acara dina raga Mieli memperingati Isra wal Mi'raj junjunan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada semua yang hadir, mohon maaf tidak bisa disebut satu-satu. Insya Allah saya sangat merasa bangga bisa hadir di acara yang mulia ini, haflah mubarakah, suatu perkumpulan yang diberkahi oleh Allah di dalam majelis taklim atau majelis thalabul ilmi. Puji dan syukur mari kita panjatkan lagi kezat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan kudrat dan iradatnya kita masih diberi inayah, diberi pertolongan sehingga bisa hadir, diberi kemampuan dan mampu mengikuti kajian malam ini di Masjid Al-Madinah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku khataman nabi, penutup para nabi, khataman rasul serta penutup para rasul. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang diridhoinya, yang pada saat ini diturunkan hujan rahmat ke Masjid Al-Madinah. Selanjutnya
Semoga junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW mencintai kita semua, menjadi umatnya nanti akan dijemput di padang mahsyar, serta semoga kita mendapatkan syafaatul uzmanya jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang sangat saya hormati, mohon maaf apabila ceramah saya campur aduk bahasanya. Maklum kalau orang Sunda itu suka dicampur adukkan. Insya Allah sesuai dengan kajian malam ini kita akan mengenali bagaimana peristiwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang pertama, selaku seorang muslim, seorang mukmin, peristiwa ini sangat di luar nalar. Maka di dalam arkanuddin, di dalam rukun agama itu ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Sesuai referensi dari Ummul Hadis riwayat Muslim, arkanuddin, iman, Islam, ihsan. Kalau peristiwa yang agung ini, yang hebat ini, yang spektakuler ini, yang sangat dahsyat ini di luar akal, di luar nalar, maka akan kita gunakan rumus yang kedua, yaitu keyakinan. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kalau kita tidak memakai ilmu yakin, ilmu keimanan, akan susah menerima. Khusus untuk para nabi dan rasul diberi keistimewaan, yaitu dengan nama mukjizat. Jadi para nabi dan para rasul itu diberi mukjizat. Nanti akan saya jelaskan kenapa bisa terjadi di luar nalar. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini masuk salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ilmu sebab akibat, sebelum terjadi Isra Mi'raj, 12 kenabian. Jadi Nabi menjadi Rasul itu sesudah dimisah, diangkat oleh Allah ketika usia 40 tahun, terus berjalan sampai 12 tahun, terjadilah Isra Mi'raj di malam 27 Rajab. Jadi Rasul itu diperjalankan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita pakai pendekatan mukjizat supaya tidak pusing, karena sekarang kebanyakan umat Islam lebih mendahulukan logika atau nalar. Makanya ketika ada peristiwa yang aneh, yang dahsyat seperti ini, susah mereka terima. Di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang menerangkan alladzina amanu bil ghaibi. Jadi orang yang beriman itu wajib atau harus mengimani perkara yang gaib. Kita pakai dasar dulu sebelum saya menjelaskan nanti perjalanan Rasul dari Mekah, setara atau finish, atau mikot sampai widhahnya nanti di Sidratul Muntaha. Beberapa alam yang dilewati, dari mulai planet bumi sampai ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, terus masuk ke alam barzakh atau ke alam kubur, dari alam barzakh terus berjalan ke alam akhirat, dari alam akhirat masuk ke arsy sampai di Sidratul Muntaha. Nanti kita akan mulai detail referensi
ayat di surah Al-Isra ayat ke-1. Allah memaktubkan, dicatat di dalam kitab suci Al-Quran surah ke-17 Bani Israel atau Al-Isra ayat yang pertama itu hujah atau dalil terjadinya Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Mohon maaf karena ini akan menjelaskan terlebih dahulu terjemah. Jadi akan nanti disambung. Dimulai dengan lafaz subhanallah atau subhanallah, maha suci Allah. Allah itu yang maha suci. Awal kata, awal lafaz itu Asmaul Husnanya maha suci. Isra atau Asra itu diperjalankannya di abdi, seorang hamba yang sangat dicintainya. Kata bi abdi itu adalah kulu jami. Jadi seorang hamba diperjalankannya lahirnya, batinnya, baik secara maknawi, secara majazi, itu semua terkait. Jadi lengkap di dalam kosakata, lengkap. Jadi Rasulullah ketika Isra Mi'rajkan itu maka dengan baju dan sandalnya ikut Isra Mi'raj dengan lafaz bi abdihi, hamba Allah. Karena ada sebagian yang mengatakan Rasulullah itu bermimpi. Kalau mimpi cuma jiwanya saja, jasadnya tidur di kasur. Tapi kalau kalimat bi abdihi itu semua kulu jami, lahirnya, batinnya, sandal dan pakaiannya juga ikut Isra Mi'raj. Inilah yang menjadi sandaran kalimat bi abdihi, kata bi abdihi. Kenapa terjadi Isra Mi'raj? Di dalam ilmu sebab akibat, karena sebelumnya terjadi peristiwa Amul Huzni, tahun kesedihan. Kapan? Ketika Rasulullah 10 kenabian. Jadi 10 nubuah, 10 kenabian itu istrinya Siti Khadijah meninggal. Siapa Siti Khadijah? Ia teman seperjuangan untuk menegakkan agama. Jadi ada 3 tahapan teman. Yang pertama teman hidup. Teman hidup ini kategorinya yang suka ngajak main, ngajak bekerja, ngajak main futsal, ngajak nyeblak, ada wotran, itu teman hidup. Yang kedua ada namanya teman ibadah. Kalau pas waktu Jumatan menjemput, dia mengajak, ayo kita sholat Jumat, ayo kita berpengajian. Dia itu kriteria teman ibadah. Ada level yang lebih tinggi yaitu teman seperjuangan seperti Siti Khadijah. Di atas teman ibadah, bukan saja teman beribadah kepada Allah, tapi teman seperjuangan. Harta bendanya juga habis dipakai untuk berkorban, berjuang untuk menegakkan agama. Itu namanya teman seperjuangan. Nah, kita bisa nanti ketika pulang kita dikondisikan, oh kalau punya teman pulang itu sebatas apa? Kalau suka main futsal atau main badminton, itu kriterianya cuma teman hidup, batul hidup. Tapi ketika ada yang mengajak ke pengajian, ngajak sholat berjamaah, ngajak Jumatan, itu teman ibadah. Kriteria yang kedua
yang ketiga teman seperjuangan, sakanyeri sakapuri. Teman seperjuangan dalam membela agama Allah itu yang paling susah dicari. Makanya sahabat yang empat itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu menjadi sahabat yang utama karena menjadi teman seperjuangan. Wah, hebat, keren. Jadi pami Rasulullah yang kasusah teh kari manggil opatan mau haresek bakal nulungan, itu teman seperjuangan. Nah, kita juga harus mencari teman-teman ibadah, teman seperjuangan, karena hidup di alam dunia ini berat, tidak mudah, banyak cobaan. Kembali kepada Amr Huzni, Siti wanita itu yang membantu membela Rasulullah dalam menegakkan agama Islam, dalam menyampaikan risalah, terus meninggal wafat. Maka Rasulullah sangat kehilangan. Makanya tahun itu disebut Amr Huzni, tahun kesedihan. Terus pamannya yang menjadi pembela Abu Thalib, yang menjaga membela ketika Rasulullah ada yang mengganggu, ada yang mau membunuh, yang menjaganya adalah Abu Thalib. Abu Thalib pun juga meninggal. Akhirnya Rasulullah merasa sedih. Makanya tahun ke-10 Nubuwah disebut Amr Huzni. Berlarut-larut Rasulullah sangat sedih ditinggalkan dengan dua orang yang sangat penting, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Maka Allah untuk memberikan semangat mengundang Rasulullah, liko itu bertemu atau Rasulullah nanti akan dipanggil oleh Allah di tempat yang maha agung, maha istimewa, mahkamah mahmudah, di tempat yang paling mulia, mahkamah mahmudah, di tempat yang agung, yaitu dengan bahasa Mi'raj, naik ke atas. Terjadi pada bulan Rajab tahun 12 kenabian. Jadi sesudah 12 tahun Nabi Muhammad SAW jadi Nabi. Awal berangkat karena akan menghadap yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha suci. Rasul pun juga harus suci dulu. Makanya malaikat Jibril itu mensucikan lahir dan batinnya. Apa yang pertama disucikan? Batinnya. Di dalam kitab suci Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang yang musyrik itu najis batin. Jadi batinnya najis. Orang musyrik kepada Allah itu najis. Orang musyrik itu tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Makanya ditauhidkan dulu, dikeluarkan jantungnya, dibelek. Terus kalbu Rasulullah dimasukin cahaya iman, cahaya Islam, cahaya yakin, cahaya ilim, cahaya ilmu. Itulah nubuat ketika mau menghadap ke zat Allah yang maha suci. Batinnya dulu disucikan dan menjadi kaidah di ilmu fikih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai kepada orang-orang yang taubat. Kenapa yang taubat? Karena yang taubat itu suka mensucikan diri, tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Jadi kemusyrikan itu akan hilang dengan taubat. Mau bisa dipijat, dihilangkan dulu. Sabab pertama najis alit, najis kecil. Wudu najis lahir. Jadi kemusyrikan itu harus dihilangkan dengan taubat. Tapi untuk Nabi, karena dimaksud, Nabi itu dimaksud sebelum menjadi Rasul, maka irhas dulu. Jadi calon Nabi itu punya irhas, dijaga dari semenjak kecil, namanya irhas.
Sesudah mendapatkan wahyu, namanya menjadi maksum, dijaga, dipelihara dari dosa dan maksiat. Jadi Nabi itu dijaga dari kecil semenjak lahir. Sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun, maka dijaga dengan bahasa irhas. Irhas itu artinya dijaga, dipelihara oleh Allah dari dosa dan maksiat. Maksum juga sama, ketika Rasulullah mau berbuat kesalahan, turun wahyu mencegahnya. Itu namanya maksum. Jadi Rasulullah tidak terjadi berbuat dosa, dicegah. Atau kalau kita mau tabrakan, ada rem, direm. Jadi tentu mesti ada direm. Jadi maksudnya seperti kita naik motor atau mobil mau tabrakan, ada rem. Maksud dijaga, dipelihara. Selanjutnya lahirnya diajarkan bagaimana cara bersuci baik atau haram maupun nadopa, supaya kita tidak mempunyai hadas besar dan hadas kecil. Karena orang yang mati masih mempunyai hadas besar, malaikat tidak mau mendoakan. Gak mau malaikat. Rasulullah ditanya sama para sahabat, kenapa malaikat tidak mau mendoakan pulang berpulang? Karena matinya masih mempunyai hadas besar. Sementara hadas besar itu harus dihilangkan dengan mandi junub atau mandi janabah. Kalau habis najis kecil itu bisa dengan wudu dan dengan tayamum. Itu najis kecil. Tapi yang paling bahaya najis besar. Banyak yang belum bisa mandi junub, yang ditakutkan ketika meninggal malaikat tidak mau mendoakan orang tersebut. Kembali kepada Rasulullah sebelum menghadap ke zat Allah, wajibul wujud, jadi dibersihkan dulu lahir dan batinnya. Terus sesudah selesai dipersiapkan kendaraan dari cahaya, namanya buruk. Buruk itu asal kata dari barqud, yaitu cahaya. Jadi punya kendaraan. Kalau zaman teknologi, buruk itu seperti pesawat. Jadi naik seperti pesawat, jadi kecepatan cahaya. Makanya kenapa buruk itu ketika ditunggangi oleh Rasulullah cuma satu kali loncatan sampai ke Masjidil Aqsa. Cuma satu kali loncatan, meluncur terus mendarat. Cuma satu kali, karena memakai kendaraan super canggih, terbuat dari cahaya, barqud atau disebut burung. Kendaraan yang ditunggangi Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ya, sesudah sholat di Masjidil Aqsa terus naik ke langit, satu kali loncatan sampai ke langit ke-1. Terus seperti itu cara menempuh perjalanan di alam dunia sampai langit ke-7. Sesudah dari langit ke-7, maka Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril masuk ke alam barzah. Di alam barzah ada 2 tempat. Yang pertama tempat siksaan azab kubur, di surah Al-Mutaffifin disebut sijin. Sijin itu bahasa Arabnya penjara. Kalau di Saudi Arabia penjara itu namanya sijin, tempat siksaan atau penjara. Penjara Allah di alam barzah. Maka diperlihatkanlah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Yang pertama Rasulullah bertemu dengan orang yang sedang memukul kepalanya dengan batu. Terus berulang-ulang dipukul kepalanya sampai hancur. Maka Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, sedang apa dia dan siapa dia? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah umatku. Umatku? Iya, kata malaikat Jibril. Kenapa memukul batu? Memukul kepala dengan batu? Ya, karena ketika waktu hidup di alam dunia tidak mau bersujud, tidak mau
Terus hukumannya ketika di alam kubur ada ular yang namanya Sujahul Aqrab, kepalanya 99, ekornya 1. Untuk apa disediakan oleh Allah di alam kubur Sujahul Aqrab? Untuk mematuk orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Itu peristiwa di Israel. Terus berlalu maju ke depan Rasulullah, terlihat lagi ada orang yang sedang digodok, dikuluk. Kalau di sini kan sama dikuluk, bahasa Latin direbus. Ada sepasang sejoli direbus di tungku yang besar sampai ampul-ampulan ke atas. Tapi ketika mau ngagorempal keluar dari tungku oleh malaikat, muksolah ditutupin tungkunya. Rasulullah bertanya, siapa dia? Itu adalah umatmu. Kenapa direbus? Karena ketika di alam dunia dia zina tidak bertobat. Orang yang zina di alam dunia tidak mau tobat itu direbus. Di alam kuburnya, siksa kuburnya seperti itu. Terus maju ke depan, ada seorang wanita dan seorang laki-laki yang sedang hari ngalamun tuh bahasa Indonesia naon ngalamun tenaon cindidir batuan bahasa memangku batu panas dari neraka. Siapa dia? Itu adalah umatmu. Kenapa dia memangku batu panas? Iya, karena yang tadi itu anaknya. Jadi yang tadi direbus itu anaknya. Sekalipun orang tuanya tidak melakukan zina, tetapi kena dampak, ada efeknya. Dikasih batu dari neraka. Kata malaikat Jabarnya, hei pulang, lamun cenah batu panas. Dosa naon ya Allah, abdi teh cenah make cenah batu panas, anak maneh kamari zina. Jadi ketika ada anaknya yang zina, maka orang tua yang sudah meninggal pun kena efek. Dikasih oleh Allah batu panas, disuruh dipaku, dilalakunya lebih kapoe kiamat. Betul singkarunya kayak bapak tugas nama. Betul wala taqrabu zina, ya Allah zina teh gede sisana. Maju lagi ke depan, ada seorang wanita yang kakinya digantung. Jika emai atas dikucil, jika hayam atas dikucil digantung, jika kakukar kan gantung hayam. Rasul bertanya kepada Malam Jibril, siapa dia? Adalah umatku. Kenapa kakinya digantung? Karena ketika di alam dunia dia selalu bepergian, tidak meminta izin kepada orang tuanya dan kepada suaminya. Jadi ada siksaan bagi istri, bagi anak yang tidak meminta izin kepada orang tuanya dan kepada suaminya ketika berpergian. Hukumannya sokor nanti digantung. Jika hayang muretik peserta kamu rumah, itu hukumannya. Ini terjadi di Isra Mi'raj ketika disisir. Ada lagi danau Isnin, air yang dibuat dari darah dan nanah. Orang berenang, tapi ketika mau ke pinggir dibenang semua nanti, ditarik kakinya. Rasul bertanya, siapa mereka berenang di danau darah, di danau nanah? Itu adalah umatku. Kenapa? Karena ketika waktu di dunia dia suka makan riba. Jadi orang yang sekarang tidak bertobat, tidak berhenti dari sistem riba, nanti akan ditenggelamkan di danau darah dan nanah. Bahasa Al-Quran gislin. Kunaon cenah make jeung sini padahal kitu cek malaikat Jibril tanggung renteng. Rek keluar di kodol deui ku baturan teh. Teu bisa kamu tanggung renteng teh kitu. Nepi ka poe kiamat teuing we geus jemuran dina danau nanah jeung darah. Inilah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah masuk ke sijil. Ada lagi seorang laki-laki yang lidahnya sampai ke dada, mulutnya mengeluarkan nanah bau hangat.
Karena ketika di dunia dia suka menukarkan ayat-ayat Allah dengan rezeki yang sedikit. Sok ngajual itu terjadi di sini. Ditampakkanlah kepada Rasulullah siksaan-siksaan masih banyak. Terus ke Iliyin, masuk ke Iliyin, surga yang ada di alam barzah itu namanya Iliyin. Maka Rasulullah bertemulah dengan para suhada di Talaga Kausar, namanya Talaga Kausar, Al-Kausar. Ada yang ruhnya dimasukin ke burung-burung hijau terus berterbangan seperti Ja'far bin Abu Thalib, Sayyidina Hamzah. Mereka jasadnya hancur. Hamzah itu sampai jantungnya dimakan oleh Hindun. Maka ketika syahid, arwahnya dimasukin ke burung yang berterbangan di atas Telaga Kausar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di langit ketujuh. Rasulullah bertemu dengan para sahabat dan berpesan, katakanlah ke generasi yang akan datang, ikutilah aku, karena di sisi Allah itu sangat senang, selamat, bahagia, nikmat, tidak ada ketakutan. Itu pesan dari para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi yang masih hidup sekarang, sampaikan. Bahkan kalau punya kesempatan, aku ingin mati terbunuh membela agama Allah 10 kali. Kenapa? Saking nikmatnya mati syahid. Orang mati syahid, orang mati tajumaan aja gitu. Kita ngaji aja kita hujan pantu ini tiris, kamu mati syahid. Terus bertemu lagi dengan orang yang soleh, ditidurkan. Siapa? Dia umatmu. Kata Malak Jibril, kenapa dia tidur sampai lelah? Karena ketika di alam dunia dia itu capek beribadah. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya capek di alam dunia, nanti mustahil diistirahatkan. Malaikat hambaku ini jangan diganggu, tong diganggu, tong diganggu, cina istirahat. Mungkin udah dina poe kiamat. Kenapa kerjanya capek ibadah? Lain capek tos membal, tos gaple, tos nempak, tos musuh, capek begitu mah disiksa. Ya mau capek ibadah, capek dakwah, capek jihad, capek nyiar ilmu, diistirahatkan sampai lelah. Terikutkan mana nama ketika dia bangun nanti di padang mahsyar hari kebangkitan, kata dia, siapa yang membangunkan? Ya, terus sekarang ada di mana? Dia merasa asa sebentar ketika ditidurkan oleh Allah di alam kubur. Padahal kata Rasul beribu-ribu tahun dia ditidurkan atau diistirahatkan di tempat makamnya si ahli kubur tersebut. Dan yang ketiga bertemu lagi di Iliyin dengan orang yang diberi sadar. Jadi dia itu orang yang beriman, bertakwa, diberi kesadaran. Di makamnya, di alam kuburnya dia itu sadar. Bukrotan wa asilan. Setiap pagi dan sore dia disuruh melihat ke babul jannah, ke pintu surga yang akan dia nanti dia. Itu setiap pagi dan sore. Bukrotan wa asilan. Makanya dia berdoa, ya Rabbi yukimu sa'ah, ya Rabbi yukimu sa'ah, ya Allah segerakanlah hari kiamat. Orang yang soleh itu, yang sudah meninggal di alam kubur itu berdoa kepada Allah itu tidak mau minta setelah, minta bakso, minta chicken tidak, tapi minta disegerakan kapan kiamat dunia dan alam barzah. Karena sudah tidak sabar lagi ingin masuk ke surganya Allah yang ada di akhirat. Kalimat di hadis riwayat Ahmad, yukimu sa'ah, ya Allah segerakan lagi kiamat. Ayat yang selanjutnya, ahli kubur musoleh selentingan ngadengin ke Julkipli Muhammad Ali ceramah
2004 tereng kiamat langsung teh curingan si ahli kubur teh curingan tereng kiamat cenanya 2004 atau tapi ada suara sayup-sayup dari Ciwidey ajengan akhir ceramah kiamat kubro lila kene atuh ngalampreh deui ahli kubur teh satu ajengan akhir kiamat kubro teh lila kene borato pada kiamat yuk usaha tak usah mesti jadi tekal-tekal ya gitu terjadi si ahli kubur sampai sekarang. Orang yang durhaka itu dia berdoa laku kimsa'ah ya Allah jangan segerakan kau kiamat. Kenapa? Karena siksaannya nanti di nerakanya akhirat itu semakin dahsyat, semakin berat, lebih berat daripada siksaan di alam kubur. Lalu kimsa'ah jangan dulu disegerakan kiamat. Itu orang-orang durhaka berdoa pada hari ini pun juga seperti itu. Orang yang sudah meninggal. Selanjutnya di Bukit Aliyah Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah sedang mengasuh wildan, calon pelayan surga. Wildan itu disiapkan dari anak yang meninggal di alam dunia sebelum balik. Kalau kita mempunyai anak di bawah 7 tahun meninggal, itu oleh Allah akan dijadikan wildan, menjadikan pelayan surga. Sekarang para wildan itu sedang diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Bukit Aliyah, di langit ke-7, di Ilyin. Jadi ketika ada yang mempunyai janin usia 4 bulan terus meninggal, kata Rasul harus diberi nama. Nanti dia akan mencari ibu ramanya atau ibu bapaknya di padang mahsyar. Dia akan mencari orang tuanya sambil membawa air di wadahan mangkok atau gelas. Dia mengambil dari telaga Kausar Nabi Muhammad SAW supaya apa? Nanti orang tuanya tidak haus di padang mahsyar, karena akan diupacarakan menghadap Allah selama 300 tahun berdiri menghadap kepada Allah. Sebelum baginda Nabi Muhammad SAW ditanya, Nabi, siap acan dihisab? Nabi, siap dihisab? Nabi, engkau siap dihisab? Ketika Rasulullah mengatakan ya Allah siap dihisab, maka dipanggil malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah, cokot mijan timbangan amal. Malaikat Malik, bukakeun pantok neraka. Malaikat Ridwan, bukakeun pantok surga. Itu pas berdiri di padang mahsyar itu ketika Rasulullah mengatakan siap dihisab. Kita singkat di alam barzah, kita masuk ke alam akhirat. Ketika masuk ke alam akhirat itu dimulai dari terjadinya kiamat dunia, disebut kiamat kubro. Izatul jilatul arul jiljalah, yang pertama adalah digoncangkan ini bumi, terus nanti akan hancur. Bintang-bintang, langit-langit pun juga akan hancur. Alam kubur pun akan dihancurkan. Nanti manusia akan dibangunkan di padang mahsyar dan dibuat jasadnya dari jalbu ajana, tulang ekor. Tulang ekor nanti tersisa segede siki korek api oleh bahasa Sunda. Terus Allah menurunkan hujan lebat sampai tembus ke tanah. Nasi tulang ekor itu terkena air hujan yang lebat, nanti terbentuk lagi holkon akhor, jasadnya utuh. Sesudah jasadnya utuh, nanti ruhnya dimasukkan lagi oleh Allah ke jasadnya. Nah, jika suung, jika toke pari ieu jenatana teh sing karumuy, yurumuy. Untuk apa? Untuk menempuh atau untuk pergi kepada mahsyar, untuk menghadap kepada Allah. Allah sallallahu bi ahkamil hakimin. Allah nanti akan menghakimi kita semua karena ada
gitu, seperti seperti jamnya. Terbagi menjadi 12 kelompok. Umat Islam terjadi 12 kelompok. Ada yang keluar kepalanya seperti dijadikan anjing, seperti Balaam al-Ba'ura, muridnya Nabi Musa yang hianat. Ada yang kepalanya keluar jadi babi atau jadi bagong yang suka makan barang anak, kepalanya diganti oleh Allah menjadi babi dan bagong. Aya nu lapangna ngageang jika keuyeul edan sok nyandung teu adil. Kita pulang marung. Jadi lamun aya nu nyandung teu adil teh kita pinjeul tina jero umur ngageang jika keuyeul pelumpang ka padang maasarna teh. Kita perlu marung. Tanggung jawab. Pikir lagi diterangkan. Banyak ada orang yang besar perutnya jika nurul sampai dia tidak berjalan kecuali pusatnya menyentuh tanah. Musuh korupsi jeung disuap baru beuteung nanti. Jadi lupa nanti oke beuteung nanti heula. Ayo bae kana orang beuteung. Lamun teu kosong mah teu jangan nanti ieu lamun kosong itu tidak dorong beuteung kosong teu bujang kosong itu musuh korupsi jeung musuh disuap. Hati-hati kita jadi mata-mata juga banyak. Ada yang sempoyongan ke sana ke sini dan dekat jalannya menuju kepada mahsyar. Itu peristiwa di padang mahsyar. Kita singkat saja. Terus diperlihatkan neraka dan surga. Nabi, ayo urang masuk ke neraka. Maka malaikat Jibril menemui dulu malaikat Malik. Oh, ya utusan Allah ya, diundang Allah di Isra Mi'raj. Dibawalah Rasulullah itu pertama masuk ke neraka sakor kutuma hamiyah lazim hamiyah sampai terakhir jahanam. Dibawa masuk. Bertemulah Rasulullah dengan umatnya. Kunaon cenah maneh cicing dina neraka salatna belang betok. Jadi lamun aya salat belang betok teh engke bagian teh neraka neraka utama bagian Abu Lahab dibeuleum dimakan. Provokator dibeuleum nya panggil jeung provokator. Oh ya provokator tim sukses jeung provokator buzzer tukang hoak pernah Rasulullah teh masih jadi buzzer jadi tim sukses. Jadi we dibeuleum di neraka utama diindikeun jeung Abu Lahab. Tong naik jadi tim sukses teh bisi dibeuleum bisi dibakar. Ya Isra Mi'raj ya. Tuh di neraka jahanam ada tempat namanya Jumul Husni, ada sumur yang paling dalam, terus ada penutupnya. Itu disediakan untuk para ulama, para ustadz, para kiai, para ajaran. Kenapa? Karena dia menyelewengkan risalah, karena dia menjual ayat, maka akan ditempatkan di Jumul Husni. Bayangkan ketika Allah menciptakan Jumul Husni, sampai jahanam itu sehari semalam bertasbih 400 kali. Saking takutnya dengan Jumul Husni. Itu khusus bisa diatur ke para ustaz ajengan, kiai, buya, mursyid, habaib. Bisa diatur. Lain kali tukang parkir jeung tukang rongsokan ustaz, kiai, ajengan, buya, syekh, mursyid, habaib bisa diatur karena Jumul Husni di dasar neraka jahanam. Sampai jahanam ketakutan bertasbih kepada Allah satu hari itu 400 kali. Kamu nyalakan risalah jika samirin itu, jika pagi gue nami pakai kata Jumul Husni. Itu di neraka, sikatlah di neraka. Neraka itu ada airnya 5 jenis. Yang pertama air hamim, air yang sangat panas. Jadi kalau kita punya anak jangan dikasih namanya hamim.
Hamim itu artinya air panas. Air neraka yang sangat panas namanya hamim. Yang kedua gislin, yaitu air nanah dan air garam. Gislin. Ada namanya jamharir, air salju yang sangat dingin. Ketika di jahanam ada ruangan namanya jamharir. Kalau masuk ke sana malaikat pun sakit badan. Kalau seandainya kita memasukkan telunjuk depan gerbang jamharir, maka telunjuk langsung pecah. Saking dinginnya itu namanya jamharir. Penjara salju. Dingin, sangat dingin, jamharir. Namanya jamharir. Kotiron ada lagi itu aspal. Bagi wanita yang tidak mau menutup aurat, tidak pakai jilbab, menutup rambut dan dadanya, maka akan dikasih pakaian dari kotiron, dari aspal. Aspalnya wae dibutuhkan geus panas, kamu aspal di akhirat. Tina neraka itu kotiron cai aspal. Bagi siapa? Bagi wanita yang tidak mau menutup aurat. Rambutnya satu helai kelihatan bukan muhrimnya. 4 orang yang dilaknat. Pertama ibu dan bapaknya, yang kedua suaminya, yang ketiga kakaknya, yang keempat adik laki-lakinya terkena laknat gara-gara wanita kelihatan selebar rambut. Kotiron tabagian tengah pamajikan kudu barang teh cari akhirnya bisa langsung sih pakai jilbab begitu. Budak pada korban awal hayang diri mulim hayang gaul nyai sinya emak jeung ka bapak bisi dilaknat siapa Allah cenah ge aing dibere pakaian tina aspal besuri teuing tina kain katun wae geus hardang apa tina aspal. Iya Pak Islami lah, orang tina golongan neraka Islami mirat jadi budak bari apa di dia di Madinah tina neraka. Kotiron, jamharir, hamim, gislin, ngaran-ngaran saya neraka. Ayah ini dari gosak teh, baja, besi, tembaga, dilebur seperti di Cirebon itu air gosak. Bagi orang-orang yang suka dugem musik rock dangdut, nanti jauhin nanti dimasukin air gosak. Lamun keadaan ngagalengan jadi nanti dikucuran kucai gosok kucai timah baca jumpanah lamun di papagahan memalan amaluku kumaha urang we nafsi dijauhin nanti dia supaya cai gosok eta bisa diakeun ngaranna cai gosok kita ngaji nu kita salat nu ditaengkeun ka malaikat teh ulun teh teuing nyokot gayung dikucuran teh dijauhin nanti kucai gosok gosok teh cai panas tina baja besi jeung timah. Gosok itu air yang ada di neraka. Warna api yang ada di neraka ada 3 warna. Yang pertama warnanya putih, yang kedua merah, yang ketiga hitam. Sampai ketika Rasul masuk ke jahanam pernah ngutekkeun curugna di depan hidungnya teu tidak kelihatan sekalipun di depan hidung. Saking gelap-gelapna neraka jahanam hasil lagi beracun. Kata Rasulullah seandainya asap jahanam bocor masuk ke alam dunia, semua makhluk yang ada di muka bumi atau di langit dan di bumi akan mati keracunan. Itu asap jahanam. Dan seandainya api jahanam itu tembus sebesar cileuk atau biji sesawi ke alam dunia, maka 7 samudra akan kering saking panas-panasnya. Eta teh sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke surga dari Jannatul Naim sampai Jannatul Firdaus. Kata Rasulullah surga itu tempat kenikmatan. Rasulullah dibawa dulu ke malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, ia tamu undangan Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW dititah
yang masuk karena surga Allah. Pertama masuk karena Jannatul Naim, tempat-tempat kenikmatan. Ayat 7 wahana, 7 sungai. Ada sungai susu, madu, arak-arak. Jadi itu mau sekarang kalau araknya orang intisari mata tedek. Jadi itu maksudnya jajabil, salsahir, cai jahe, cai bajibur, cai tawar, segar pokoknya. Namun tidak di Jannatul Naim 7 wahana. Tulis ayat kebun anggur, kebun apel di taman-taman surga. Kata Rasulullah, tempat kenikmatan, memandangnya juga sangat indah, makanan juga sangat lezat, tidak ada basi, tidak ada kadaluarsa. Itulah makanan di surga. Ketika kita makan pun sebanyak-banyaknya tidak akan BAB, muang isi, tidak akan buang air besar. BAB tidak akan. Kenapa? Karena jadi air keringat. Jadi ketika kita banyak makan pun di surga, makan apel, anggur, pisang dan sebagainya, itu nantinya hampasnya atau sisanya jadi air keringat dan warnanya juga harum, baunya juga harum. Entah tidak kesan mari rojek, bau 7 rupa. Dan itu mah kesan lagi sendiri, lebih sendiri minyak kasturi di surga. Itu surga. Jannatul Naim. Ada yang lebih istimewa lagi, yaitu Jannatul Firdaus. Di Jannatul Firdaus itu ada suatu tempat Allah memperlihatkan wujudnya. Jadi dibuka tabirnya. Wujuh yawma idzin nadirah ila rabbiha, nadirah di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah. Nanti kepada penghuni surga Firdaus setiap hari Jumat Allah akan membuka hijabnya sampai zat Allah, wujud Allah itu kelihatan oleh penghuni surga. Itulah nikmat yang paling besar. Terus Allah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada penghuni surga yang ada di Jannatul Firdaus. Nikmat yang paling besar di surga itu melihat wajah Allah dan mendengarkan Allah membaca ayat suci Al-Quran. Surga kita singkat saja. Terus kita masuk ke wilayah Aras. Rasulullah dibawa ke Aras. Yang pertama adalah gerbang Aras. Di gerbang Aras itu nanti ada wilayah-wilayahnya. Terlebih dahulu Rasulullah melihat ada 2 pintu. Di Aras itu ada 2 pintu. Pintu yang pertama untuk tanajul, turun ke bawah, yaitu pintu untuk membawa ilmu dan rezeki. Jadi ketika Malaikat Jibril mau menyampaikan wahyu dari Aras, itu ada gerbangnya untuk turun, dan malaikat Mikail nanti untuk menaburkan rezeki ke muka bumi, pintunya sama itu, tempat turun. Dan pintu yang kedua tempat untuk masuk taroki, yang kedua taroki yang tadi tanajul untuk turun, dan sekarang untuk naik namanya taroki. Taroki itu untuk naik. Pintu tersebut tempat masuknya doa dan amal. Jadi ketika kita berdoa ada pintunya di atas. Masuk ke pintu tersebut nanti doa sampai di lauh mahfuz. Jadi ketika berdoa ujungnya di lauh mahfuz. Itu ada pintunya. Terus amal soleh ketika dibawa oleh malaikat Raqib dan Atid, catatan amalnya masuk melalui pantok tersebut. Itu pantok masuk untuk masuknya doa dan amal soleh atau amal. Jadi di atas itu ada 2 pintu untuk turun, seperti malaikat membawa wahyu, membawa ilmu dan membawa rezeki. Ada pintu untuk masuk, doa dan amal soleh. Terus Rasulullah melihat ada lauh mahfuz, catatan-catatan takdir, ada kolamnya untuk mencatatnya, ada kursinya, sampai terakhir di Sidratul Muntaha. Nah, tempat yang paling tinggi, yang paling jauh itu, maka Rasulullah diperlihatkan
kebesaran Allah. Jadi bisa memandang dan Allah. Kalau di Ar-Qanuddin di dalam rukun ihsan, kata malaikat Jibril kepada Rasul bertanya, Nabi fa'ahbirni anil ihsan. Kata Rasulullah, antaqullaha ka'annahu tarahu fa in lam takun fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah, tapi kalau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Itu kata Rasulullah di dalam rukun ihsan. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Rukun ihsan seperti itu. Itulah peristiwa Islam dan menghasilkan perintah sholat. Sholat itu menjadi dua pengertian. Yang pertama ada sholat maktubah yang akan menjadi ritual, harus diamalkan, dikerjakan tiap hari. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya sholat maktubah, sholat 5 waktu. Dan yang kedua sholat sakral, sholat yang sakral, yaitu lillahi kalimatillah, menegakkan agama. As-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamadin, paman tarokaha faqad hatamadin. Barang siapa yang meninggikan sholat atau mendirikan sholat, sesungguhnya dia sudah mendirikan agamanya. Tetapi barang siapa yang meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat, sesungguhnya dia sudah merusak agamanya. Itulah sholat yang sakral. Jadi ada yang ritual, ada yang sakral. Nah, yang sakral ini di Indonesia banyak yang ditinggalkan. Lillahi kalimatillah. Itu peristiwa Islam itu. Terus kesimpulan kita singkat, mohon maaf karena mungkin terlalu lama, bukannya saya tidak mau terus menjelaskan secara detail. Jadi karena situasi kondisi tidak memungkinkan, kita simpulkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu sesungguhnya peristiwa yang sangat berharga, sangat bermanfaat bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya jiwanya ngedrop, sedih, putus asa dalam memperjuangkan agama Allah, dalam menyampaikan risalah itu patah semangat. Tetapi sesudah Isra Mi'raj semangat kembali, ibadahnya menjadi semangat, tekadnya lebih kuat, keyakinannya menjadi hakul yakin atau akmalul yakin, bertambah dari peristiwa Isra Mi'raj. Sangat penting Isra Mi'raj bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita juga, kita ambil ibrahnya, ambil pelajarannya, supaya kita juga sama seperti baginda Nabi. Sesudah pulang dari Isra Mi'raj, semangat ibadah, semangat tobat, semangat dakwah, semangat jihad, dulu gitu. Isra Mi'raj diperingati tiap tahun, sholat pas sholat terbalik. Isra Mi'raj diperingati ulang tahun hari agama umat di Bangladesh, di Palestina. Muslim Palestina digempur ku Israel hari-hari awan ngadoakeun acan awan barahmat tuh hari-hari. Eta teh tukang Isra Mi'raj tiap tahun, kamu ngetara Isra Mi'raj tiap tahun. Bagi we hari-hari. Kerbaya teman tepung ditulungan dalain ikhwan itu. Asakorin patun hari tadi itu. Sahur Kanjeng Rasul, siapapun dimanapun ketika kita satu akidah, kalau zahir wahid seperti tubuh, kalau ada yang luka di tubuh seperti telunjuk tangan atau jempol tangan, maka seluruh badan merasakan titik kudu begitu. Umat Islam yang beda partai oke guys, memusuhan, beda organisasi pembunuhan, kalau di luar negara, di luar lembaga lain iman, jangan gitu umat Islam. Bukan gitu, Islam teh rahmatan lil alamin. Terasa tadi Indonesia rahmatan lil alamin. Namun sebab di Indonesia
tahfidz Quran, tetapi Al-Qur'annya tidak sampai di tadaburan. Jadi ilmu tadabur Qur'annya tidak ada. Makanya tidak tahu kandungan-kandungan ayat yang tersimpan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ternyata isinya kandungannya tidak apa. Apalagi teh panyangkolongna tajwid makhraj hurufna terus tausirna langgamna qiraah ayat kali sebatas eta. Makna Al-Qur'an itu banyak yang tidak tahu. Kenapa? Karena pesan dari Belanda baik-baik rek musabaqah Al-Qur'an mah ngan lamun ditafsirkeun ulah, ngan lamun ditadaburan eta Al-Qur'an teh ulah ceuk Belanda. Orang Indonesia nggak kudu nepi ka ayeuna ka Belanda. Sodaqallahul adzim.